menampilkan bentuk-bentuk pertama dari produksi-produksi dari Indonesia juga, kesejarahan pertama dari Indonesia juga, awal mula apa yang terjadi di kesejarahan Indonesia, maka kemudian lokomotif ini menjadi substansinya matching gitu, gatruk dengan apa yang menjadi tupoksinya dari Benteng Fredeburg. Kemudian karena Benteng Fredeburg sendiri terletak di titik 0 km, di mana di titik 0 ini banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat, dan halamannya masih cukup memungkinkan untuk kami tempatkan lokomotif ini di halamannya, maka kemudian diputuskan untuk lokomotif Bima Kunting ini disajikan gitu untuk diapresiasi masyarakat di halaman Benteng Fredeburg. Kebetulan karena PT Kereta Api yang cabang Jogja ini, Balai Yasa juga, belum memiliki museum perkereta apian, sehingga ya satu-satunya tempat yang representatif untuk bisa menempatkan Bima Kunting ini adalah di Fredeburg. Kemudian ini biaya renovasinya menggunakan APBD gratis atau bagaimana? Kalau untuk konservasi Bima Kuntingnya sendiri itu dilakukan oleh Balai Yasa dengan pendanaan dari PT Kereta Api. Kemudian nantinya kami mendanai dari sisi transportasi dari Balai Yasa ini menuju ke Benteng Fredeburg, kemudian menempatkannya di Benteng Fredeburg, kemudian beserta nantinya display dari pendukung penataan itu sendiri, itu kami juga yang menyiapkan. Kemudian nantinya pemeliharaan setiap tahunnya itu dari Pemda DIY berdasarkan pendanaan dari dana keistimewaan. Totalnya berapa semuanya? Kalau yang ini untuk pemindahan, penataan dan sebagainya, kemudian pendukung-pendukungnya dan sebagainya, termasuk nantinya mengembalikan kerusakan. Seandainya ada kerusakan yang ditimbulkan dengan adanya pembinaan ini, rapat-rapat dan sebagainya, kemudian koordinasi dengan PT Kereta Api dan sebagainya, itu untuk yang kali ini 200 juta. 200 juta? Ya. Itu dari dana IS atau dari? Dari dana keistimewaan. Dana keistimewaan. Kemudian Bu, nanti di Fredeburg itu akan didisplay untuk apa atau bagaimana itu? Untuk disajikan kepada umum, artinya ini ada di halaman depan Benteng Fredeburg yang sisi utara, sehingga itu bisa diapresiasi secara luas oleh masyarakat, maupun hanya sekedar lewat dan kemudian melihat, ataupun langsung masuk untuk bisa melihat dari kesejarahannya seperti apa. Nanti akan dilengkapi dengan display informasi kesejarahan dari lokomotif Bima Kunting ini. Jadi salah satu ikon Fredeburg ya? Iya. Kenapa milihnya Bima Kunting? Bima Kunting itu nama yang diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau sebagai termasuk nasionalis ya, yang sangat bangga dengan produksi Indonesia, produksi dalam negeri gitu. Sementara Bima Kunting ini adalah produksi dalam negeri. Kemudian menamakan lokomotif ini dari sisi arti nanti ada di dalam catatan kami gitu, nanti disajikan di dalam display pendukung kenapa diberikan nama Bima Kunting itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bisa dijelaskan keistimewaan dari Bima Kunting ini Pak? Bima Kunting ini, lokomotif Bima Kunting ini salah satu karya anak bangsa ya. Jadi suatu kebanggaan bagi pada saat itu Balai Karya atau Balai Yasa, PNKA yaitu perusahaan negara perusahaan negara. Pada saat itu ini merupakan karya dari Balai Yasa Yogyakarta, atau pada saat itu ini Balai Karya ya namanya. Dibuat tahun berapa Pak? Bima Kunting itu ada 3 Pak, jadi ada 3, yang satu dibuat tahun 60, kemudian tahun 1963, dan yang terakhir tahun 1965. Terus yang ini? Dan yang ini adalah Bima Kunting ketiga, yaitu yang dibuat tahun 1965 ya. Gitu. Terus dia operasinya di mana saja nih Pak? Nah, mengenai operasi lokomotif Bima Kunting ini, memang ini didesain hanya untuk lokomotif langsir ya. Jadi lokomotif langsir itu adalah untuk moving dari atau pergerakan dari di dalam Balai Yasa ya, untuk mendorong lokomotif yang dilakukan perawatan di Balai Yasa dari satu los ke los lain. Jadi misalnya
dari los untuk pembongkaran rangka bawah, rangka atas, kemudian untuk diesel atau yang lainnya dari satu los ke los lain. Terakhir digunakan tahun berapa Pak? Ini persisnya mungkin sekitar tahun 80-an ya, 80-an karena seiring dengan perkembangan zaman lokomotif-lokomotif yang untuk langsir kemudian digantikan seperti C300, D300. Generasi berikutnya menggantikan fungsi lok langsir daripada Bima Kunting. Gitu. Pak, kenapa dipindah ke Fredericksburg? Nah, ini kebetulan, bukan suatu kebetulan ya. Karena lokomotif Bima Kunting itu satu tadi itu ya, karena karya anak bangsa, kemudian kebanggaan dari kota Jogja juga, kemudian salah satu yang pada saat peresmian yaitu yang memberikan nama Bima Kunting itu sendiri adalah Kanjeng Sri Sultan Hamengkubuwono IX ya pada saat itu. Sehingga Dinas Kebudayaan Kota Jogja menetapkan bahwa Bima Kunting ini sebagai benda barang cagar budaya. Jadi korelasinya dan kepentingannya maka dijadikan monumen di kawasan titik 0 Kota Yogyakarta, yaitu di depan benteng Fredericksburg. Kemudian untuk renovasinya sendiri Pak sejak kapan? Ini renovasi kalau bicara dari awal ya, ini sebenarnya sudah dirintis itu tahun 2007 ya oleh Dinas Kebudayaan. Kemudian tahun 2012 juga mulai diinventarisir, dan tahun 2014 mulai terrealisasi, yaitu konservasinya dari bulan Oktober sampai Desember. Selesai. Sampai Desember apa Pak? 2000 berapa? 2014 ya. 2014. Jadi kalau renovasinya itu sendiri atau konservasinya itu sendiri dari bulan Oktober sampai Desember. Total berapa tahun Pak? Berapa waktu yang dibutuhkan untuk renovasi? Dari mulai dari pengangkatan, karena itu dulunya di kebun ya, pada saat itu di kebun, jadi tidak di atas rel ya. Dari mulai identifikasi, kemudian pengangkatan dari kebun itu sendiri, kemudian dibawa ke los sampai kepada dilakukan perbaikan atau renovasi itu 2 bulan, Oktober, November. Dari mulai ini ya, dari mulai pendataan Oktober, November, Desember. Jadi 3 bulan. menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan rekan-rekan Anda dari bahaya kecelakaan. Sampai saat ini, telah banyak korban meninggal dunia sia-sia karena kelalaian dan ketidakdisiplinan ketika
bahwa setiap pemakai jalan raya yang hendak melintas jalan kereta api wajib mendahulukan lewatnya kereta api. Palang pintu perlintasan bukan alat pengamanan utama dan bukan merupakan rambu lalu lintas, tetapi hanyalah alat bantu untuk mengamankan perjalanan kereta api. Berhati-hatilah ketika akan melewati perlintasan kereta api. Golongan nilai masih banyak perlintasan yang tidak dijaga dan tidak berhitung. Oleh sebab itu, patuhilah rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dengan mematuhi peraturan lalu lintas, berarti Anda telah berusaha menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan rekan-rekan Anda dari bahaya kecelakaan. Sampai saat ini, selamatkan korban dan menyelamatkan karena kelalaian. Ah!